Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Terima kasih. Kawin kontrak CEO karya Irma Nurhidayati. Selamat membaca. Aku mendengkus kesal saat membaca pesan masuk dari Mas Arka. Lelaki itu selalu saja mengusik ketenanganku. Pesan dari siapa? Tanya Kak Lutfan. Bukan siapa-siapa, Kak. Balasku singkat. Kak Arka ya? Aku menoleh singkat pada Kak Lutfan. Lalu melempar senyum padanya. Biarkan saja. Tanpa sengaja kedua netra kami beradu. Aku segera mengalihkan tatapanku ke arah lain. Tak dipungkiri, tatapan teduh lelaki itu selalu mengingatkanku akan kenangan kami di masa lalu. Andai bukan karena perjodohan itu, mungkin diri ini masih setia menanti dan juga mencintai Kak Lutfan. Dan mungkin juga jalan hidupku tidak akan seperti ini. Andai saja aku yang menjadi suamimu, Ra, tak akan kubiarkan kamu terluka seperti ini. Seharusnya Kak Arka itu bersyukur dan berbahagia bisa menikah dengan wanita sepertimu. Jangan malah menyia-nyiakanmu seperti ini. Aku bergeming, mencoba mencerna setiap kata-kata yang terlontar dari mulut Kak Lutfan. Andai saja pemikiran Mas Arka sama seperti Mas Lutfan, mungkin aku akan menjadi satu-satunya wanita paling bahagia di muka bumi ini. Tipe Mas Arka itu Sylvie, bukan aku, Kak. Mungkin jalan hidupku memang harus seperti ini. Tapi tidak bagiku, Ra. Di mataku, kamu itu wanita yang sempurna. Wanita idaman setiap pria. Waktu itu aku sudah memantapkan hati untuk melamarmu. Tetapi niat itu langsung kuurungkan saat tahu kalau wanita yang dijodohkan dengan Kak Arka itu kamu. Kamu tahu bagaimana perasaanku pada saat itu? Aku menggeleng singkat, tanpa ada raut kesedihan di raut wajahnya. Tentu saja hancur dan terluka, butuh waktu lama untuk bisa menyembuhkan itu semua. Apalagi saat menyaksikan dengan mata sendiri pernikahan kalian. Jujur, itu bukanlah hal yang mudah, tetapi aku bisa melakukannya. Hanya karena ingin melihat senyum manis bidadariku di hari bahagianya. Mengapa Kak Lutfan tidak mempertahankanku waktu itu? Mengapa malah membiarkan aku menikah dengan lelaki seperti Mas Arka? Karena aku ragu. Ragu? Kak Lutfan mengangguk. Iya, aku ragu. Ragu tak bisa membahagiakanmu. Ragu tak bisa memberikan kehidupan yang layak untukmu, Maira. Kak Lutfan. Dan karena aku banyak berhutang budi pada kedua orang tua Kak Arka. Jadi, apalah daya, aku tidak bisa berbuat apa-apa saat tahu kalian dijodohkan. Kak Lutfan lupa ya, kalau untuk membahagiakan seseorang itu tidak harus selalu dengan harta. Aku tahu, hanya saja Kak Arka itu sosok yang sempurna. Awalnya aku berharap dia bisa membahagiakanmu. Tetapi ternyata dia hanya memberikan luka di hatimu. Sudah Kak, tidak perlu disesali. Semua sudah takdir dari yang ilahi. Insya Allah aku akan mampu melewati ini semua. Kak Lutfan menatap lekat mataku. Lelaki itu tersenyum dan menepuk pelan pundakku. Aku percaya kok, kamu pasti mampu melewati semua. Kamu wanita yang tegar dan kuat. Aku akan selalu mendukungmu, Maira. Ucapan Kak Lutfan seakan menjadi cambuk untuk diriku sendiri agar lebih bersemangat lagi menjalani kehidupan. Apapun ujian hidup yang datang menerpa nanti, insya Allah, aku akan selalu kuat menghadapinya. Sore harinya aku baru kembali ke hotel, tentunya dengan diantar Kak Lutfan. Kuhembuskan napas perlahan dan pelan-pelan membuka pintu kamar. Mataku mendelik tak percaya saat Mas Arka sudah berada di dalam kamar. Matanya menatap tajam ke arahku. Kedua tangannya mengepal kuat, seakan sudah siap menerkamku hidup-hidup. Habis dari mana? Jalan-jalan melihat keindahan bunga sakura, Mas. Kamu tidak baca pesanku semalam.
Baca, Mas. Terus, mengapa kamu tidak menuruti titahku? Aku kesal pada Mas Arka. Hampir semalaman aku tidak bisa tidur. Suara ninu-ninu dari kamarmu terdengar jelas ke kamarku. Seharusnya kalian melakukannya di kamar kedap suara, sehingga tidak mengganggu orang lain yang sedang istirahat. Mas Arka mendengkus kesal. Bilang saja kalau kamu itu cemburu. Maaf ya Mas, aku tidak cemburu. Aku hanya mengingatkan, karena yang terganggu bukan hanya aku, tetapi kamar sebelah kiri pun pasti terganggu dengan kegiatan kalian semalam. Baiklah, aku akan menghukummu untuk hari ini. Mas Arka langsung melangkah mendekati pintu. Kukira lelaki itu akan keluar dari kamar. Tetapi ternyata malah mengunci pintu dan menyimpan kunci itu di saku celananya. Loh, kenapa pintu kamar dikunci, Mas? Bukankah aku sudah bilang, karena kesalahanmu hari ini, maka kau akan aku hukum. Mas Arka berjalan mendekat ke arahku. Aku langsung mundur satu langkah untuk menghindar darinya. Namun, lelaki itu tidak menyerah. Ia terus memepetkanku ke tembok. Mas, jangan bercanda. Kata siapa aku bercanda? Aku serius, bahkan 2 rius. Mas Arka langsung mendorongku ke kasur. Wajah kami hanya berjarak beberapa inci saja. Ketampanan lelaki itu begitu jelas terpampang di depan mataku. Hidung, bibir, dan matanya begitu indah. Sempurna sekali ciptaan Tuhan yang satu ini. Saat menyadari kalau wajah kami semakin dekat, aku langsung mendorong tubuhnya. Namun, sebuah tamparan keras langsung mendarat di pipi sebelah kananku. Kau itu tak lebih dari pelacur. Kau pikir aku tidak tahu seharian ini kamu kemana dan bersama siapa? Kau pikir aku ini lelaki bodoh yang tidak bisa memata-matai wanita licik sepertimu. Untung saja aku belum menyentuhmu. Kalau tidak, aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya, Mas. Bohong. Benar, Mas. Aku juga tidak tahu kalau akan bertemu dengan Mas Lutfan di sana. Kau pikir aku akan percaya, hah? Ingat, Maira. Aku akan selalu ingat perselingkuhanmu hari ini. Aku berlutut di hadapan Mas Arka. Butiran bening jatuh membasahi pipi. Sungguh, Mas, aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Kak Lutfan. Mas Arka terkekeh. Terus ini apa? Lihat, dari cara kalian saling menatap terlihat jelas ada cinta di antara kalian. Mas Arka melempar beberapa lembar foto tepat di wajahku. Kamu salah paham, Mas. Di sana kami hanya duduk berdua saja seraya memandangi keindahan bunga sakura. Kau tahu dari pagi aku mencarimu? Takut kau tersesat, takut kau diganggu lelaki tak bertanggung jawab. Bahkan sampai kubohongi Sylvie agar tidak curiga kalau aku akan mencarimu. Tetapi apa yang kau lakukan sudah membuatku murka. Kau malah bermesraan dengan lelaki itu yang tak lain musuhku sendiri. Itu semua tidak seperti yang kau pikirkan, Mas. Percaya padaku. Sekarang jelaskan padaku. Ada hubungan apa antara kau dengan lelaki itu? Dengan penuh rasa takut, aku langsung bercerita tentang masa laluku dengan Kak Lutfan. Bercerita bagaimana kisah kasih kami dulu. Kisah yang banyak menyimpan kenangan indah dan sukacita, cinta dalam merajut tali cinta yang indah. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah mengizinkanmu lagi bertemu dengan lelaki itu. Ada hukuman spesial yang menunggu kalau kau melanggarnya.